Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isrial. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pembangunan desa pro mangrove berbasis komunitas secara berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki salah satu sistem lingkungan dan sumber daya pesisir yang menyebabkan pengelolaan yang akan direalisasikan harus lebih memperhatikan sistem lingkungan dan sumber daya yang ada. Jadi mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir ini menjadi yang terluas di Provinsi Riau dengan luas sekitar 127.000 hektar. Jadi pembangunan desa pro mangrove sangat diperlukan sekali di daerah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir karena kondisi geografis dan memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dari perairan maupun perkebunan kelapa. Jadi peran komunitas lokal, pemerintah, dan para stakeholder sangat diperlukan dalam mendukung dan melaksanakan strategi pembangunan ini secara berkelanjutan. Selanjutnya apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan desa pro mangrove berbasis komunitas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedua, untuk mengetahui potensi pembangunan di wilayah pesisir. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi penerapan analisis SWOT dalam pengembangan serta pembangunan desa pro mangrove. Yang keempat, untuk mengimplementasikan penerapan strategi Blue Ocean dan strategi cooperation dalam pembangunan desa pro mangrove. Metode dalam penulisan ini adalah dengan melakukan pengembangan atau development research dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi secara umum tentang keadaan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Jadi data-data dapatkan melalui jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang relevansi dengan penulisan makalah ini. Dalam penelitian ini juga melakukan analisis SWOT dalam memaksimalkan kekuatan, peluang, dan juga meminimalkan kelemahan dan ancaman. Untuk selanjutnya ada kerangka berpikirnya. Jadi apa saja yang menjadi faktor-faktor dan kerangka berpikirnya? Yang pertama itu ada partisipasi, pemberdayaan, dan tata kelola yang bersinergi antara pemerintahan bekerja sama dengan komunitas lokal atau masyarakat dan stakeholder atau swasta. Kemudian dianalisis oleh analisis SWOT dan di bawahnya menggunakan teori Cohen dan Alport pada tahun 1980. Yang itu mana masyarakat itu terlibat pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan daerah dan masyarakat. Yang pertama ada pengetahuan dan skill, sinergi multi pihak, modal sosial, dan globalisasi atau network. Selanjutnya maka akan tercapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa strategi pembangunan desa pro mangrove berbasis komunitas. Yang pertama itu memperkuat rencana dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove berbasis pembangunan pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedua itu dengan mengembangkan sektor pariwisata dan budaya. Yang ketiga dilakukan bersama komunitas pecinta lingkungan dan turut serta juga Yayasan Pesisir Lestari (YPL) dan Yayasan Hutan Biru atau YHB. Selanjutnya yang keempat ada mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir secara dalam rangka penguatan green ekonomi dan perbaikan mutu lingkungan. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan wilayahnya berdasarkan karakteristik geografis masing-masing desa dan potensi yang ada. Selanjutnya memerlukan kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi lokal untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Selanjutnya apa sih desa pro mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir ini? Jadi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan beberapa program yang digagas oleh daerah bekerjasama dengan beberapa program dari Yayasan Mitra Insani atau YMI dan Yayasan Pesisir Lestari atau YPL bersama masyarakat serta komunitas yang berada di daerah pesisir guna untuk menyelamatkan serta mengembangkan potensi yang ada di hutan mangrove. Jadi terdapat 6 desa yang menjadi wilayah kerja program pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan ini yang tersebar di 2 kecamatan, ada Kecamatan Kuala Indragiri dan Desa Sapat, Desa Sungai Piai, Desa Prigi, dan Desa Tanjung Melayu, serta Kecamatan Manda dengan Desa Igal dan Desa Pulau Cawan. Untuk selanjutnya dalam pembangunan desa pro mangrove ini harus saling bekerja sama, sinergi multi pihak. Yang pertama oleh pemerintah daerah saling bekerja sama kepada komunitas lokal dan masyarakat serta pihak stakeholder dan pihak swasta. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT dalam pembangunan desa pro mangrove.
Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi yang pertama ada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah seperti hutan mangrove yang merupakan kawasan terluas di Provinsi Riau. Yang kedua ada kepemimpinan lokal yang kuat dan keterlibatan aktif komunitas bersama masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Yang ketiga ada kehadiran potensi sumber daya manusia lokal yang dapat dilibatkan dalam pembangunan desa seperti nelayan dan petani lokal. Dan yang keempat ada memiliki kawasan perkebunan kelapa tertinggi di Indonesia dengan luas sekitar 400.000 hektar. Baik, atau selanjutnya kelemahan, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, dan juga kawasan wisata pantai yang jauh dan akses yang terbatas menuju kawasan wisata hutan mangrove. Selanjutnya ada ketidakmampuan untuk mengakses pendanaan yang cukup untuk mengembangkan desa dan memperbaiki kawasan wisata dan infrastruktur. Dan selanjutnya ada masih kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya mangrove. Masih kurangnya pengawasan dan realisasi hukum bagi pelaku illegal logging mangrove. Dan selanjutnya ada kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan yang rusak, kurangnya pasokan air bersih, dan listriknya tidak stabil. Baik, untuk selanjutnya ada peluang. Lokasi daerah Indragiri Hilir yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Apabila kawasan mangrove ini berhasil, maka akan menarik minat masyarakat yang berada di sana. Selanjutnya yang kedua ada potensi untuk mengembangkan pariwisata ekowisata berbasis mangrove seperti tur keliling mangrove, penanaman mangrove, dan bidang penelitian kawasan mangrove. Dan yang ketiga ada dukungan pemerintah dan organisasi serta komunitas lokal dalam upaya pelestarian mangrove dan pengembangan desa berkelanjutan. Dan yang keempat ada ancaman. Ada beberapa ancamannya. Yang pertama itu kepunahan mangrove yang disebabkan oleh illegal logging atau penebangan liar pohon di area hutan mangrove yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dilakukan penanaman kembali. Yang kedua ada gelombang air laut dan abrasi akibat dari illegal logging yang menyebabkan rusaknya perkebunan kelapa masyarakat. Baik, pembahasan selanjutnya adalah strategi keapetitian dalam pembangunan desa pro mangrove di wilayah pesisir Indragiri Hilir. Jadi dengan menggunakan strategi ini dalam pembangunan daerah, maka dapat menjalin kerjasama antar kelompok dan organisasi bersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi keterlibatannya itu dimulai dari perencanaan sampai ke pengawasan harus melibatkan masyarakat dan komunitas. Yang kedua ada melakukan pelatihan dan edukasi hutan mangrove. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat setempat dapat merasakan penting manfaat dari hutan mangrove bagi pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir. Selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran dan pendistribusian produk-produk lokal yang bekerjasama dengan BUMDes dan pihak swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, yang selanjutnya ada strategi Blue Ocean dalam pengembangan potensi mangrove di wilayah pesisir. Dalam penggunaan strategi Blue Ocean ini untuk dapat membuka peluang baru bagi pembangunan desa mangrove di wilayah pesisir Indragiri Hilir. Strategi ini memberikan manfaat dalam pengelolaan, pemulihan, serta pelestarian mangrove. Yang pertama itu menganalisis peluang usaha baru. Jadi mangrove bisa digunakan sebagai kawasan wisata di wilayah pesisir seperti mengadakan program penanaman mangrove, edukasi tanaman, dan tujuan penelitian. Yang kedua, mencari peluang pendapatan tambahan secara berkelanjutan. Masyarakat setempat ini melalui pengembangan usaha mangrove seperti budidaya biota laut, kerang dan ikan, dan sesuai dengan sumber daya yang ada. Dan juga produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Selanjutnya yang ketiga ada mengembangkan kemitraan dan kolaborasi. Jadi harus membangun kemitraan dan kolaborasi untuk memperluas jangkauan dari sisi promosi, kegiatan pelestarian mangrove, serta memperluas jaringan dalam pemasaran produk kelapa yang ada di daerah pesisir Indragiri Hilir, dan memperluas program yang dilakukan oleh komunitas ataupun masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya fungsi pembangunan desa pro mangrove ini. 1. Terkandung potensi hutan bakau bagi masyarakat baik dari sisi hasil perikanan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Selanjutnya sebagai pelindungan wilayah pesisir dari gelombang intrusi air asin dan abrasi sebagai benteng alam terdepan bagi kebun-kebun khususnya perkebunan kelapa masyarakat. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi pembangunan desa pro mangrove ini harus dikembangkan secara menyeluruh di kawasan-kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi melalui pendekatan komunitas agar kebijakan bisa terlaksana dengan baik. Ekosistem mangrove juga berperan penting di kawasan pesisir sebagai penunjang pertahanan terhadap lahan pertanian kelapa serta memperbanyak berbagai kehidupan flora dan fauna.
Selanjutnya saran, banyak potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir Indragiri Hilir. Jadi pengelolaan harus dilakukan secara rutin dan bersama-sama bagi pemerintah daerah, organisasi, komunitas, serta stakeholder maupun swasta. Jadi pemerintah daerah dapat segera menetapkan perencanaan seperti rencana zonasi yang memuat rencana alokasi anggaran dan ruang wilayah pesisir agar menjalin kerjasama dengan investor baik dari luar untuk mengembangkan potensi wisata lokal.